Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini temenin aku untuk kita bahas ulang pertemuan pertama kita di pendidikan profesi psikologi. Oke. Jadi teman-teman, di sini aku sambil persiapan ya, karena sebenarnya ini video yang aku rekam adalah di pertemuan yang kedua, tapi saat ini ya, maksudnya mau pertemuan yang kedua, tapi yang mau dibahas di video ini adalah sekalian mengingat kembali ya pertemuan yang pertama. Jadi pendidikan profesi psikologi ini, kalau pertemuan pertama, karena kami juga kelas eksekutif, langsung to the point aja gitu. Jadi kelas pertama tuh udah nggak ada yang namanya ospek perkenalan kampus dan lain sebagainya. Jadi kami langsung ke intinya untuk belajar kayak gitu. Nah, pertemuan pertama itu kita memang dijadwalkan di jam 8 pagi. Jadi aku berangkat dari rumah, karena rumahku ada di Tangerang Ujung ya. Tangerang Ujung mau ke arah Serang kayak gitu. Jadi aku harus berangkat subuh. Aku habis sahur sama suami langsung nyiapin mobil, ngelap segala macam, dan aku nyiapin juga paket-paket ya kan, karena aku punya usaha juga, usaha kecil-kecilan ya, itu untuk packing. Setelah selesai baru deh kami berangkat 5:30 itu. Nah, 5:30 itu kita udah masuk ke Balai Raja Barat tol jam 6 kurang gitu ya, jam 6 kurang, karena kita harus kempes ya waktu itu, ban kempes, jadi mau nggak mau harus harus pompa dulu. Nah, oh my god, ternyata bedak aku ada yang gigitin nih. Ini ada yang ngerusak bedak. Iya, ini sampai sponsnya jadi begini. Ini pasti kelakuannya anak aku yang nomor 2, Ical. Soalnya aku juga semalam memang ngeliat sih, ini apa ya, kok ngeliat serpihan ini. Cuma aku udah nggak sih, itu kayaknya spons. Cuman aku pikir itu bukan spons yang ada di sini. Kapan ya dia ngambil ini? Padahal aku taruhnya di mana ya? Sana aku taruh dia di tas deh. Apa dia ngambil ya? Oke, biarin aja. Itulah kelakuan aku punya 2 anak cowok semua, teman-teman. Jadi di sini memang perjuangan aku untuk jadi psikolog itu, psikolog, terutama psikolog klinis ya, terutama buat keluarga dulu, buat anak-anak aku, buat suami, itu buat keluarga inti dan juga sekitar. Lalu aku juga pengen lah yang ngasih yang terbaik buat tempat aku bekerja dan juga orang-orang sekitar ya, khususnya di Kabupaten Tangerang ya, yang supaya bisa membantu kesejahteraan kesehatan mental. Emang agak unik, tapi insya Allah walaupun masih jarang ya di tahun 2026 ini, insya Allah mungkin di tahun selanjutnya keilmuan ini akan berjalan dan terus berkembang ya, begitu kita harapkan ya, karena kesehatan mental memang masih tabu, tapi udah mulai banyak yang aware ya. Oke, lanjut ya teman. Jadi di pertemuan pertama kemarin itu dijadwalkan jam 8, sehingga jam 8 itu aku udah jam 8 ya, sampai sini jam 7:30 kurang gitu. Suami nungguin di parkiran, di mobil di sini. Ya cukup sabar sih dia. Mau sih dia kalau nggak direpotkan. Anak-anak kita tinggal di rumah seperti biasa kita pisahkan karena takutnya berantem dan bikin neneknya pusing. Jadi kita belah 2 neneknya. Jadi yang nenek 1 dan nenek 2 gitu. Nenek yang kedua itu bibi ya, bibi aku. Jadi dia ikut sama bibi yang nomor 2 gitu. Nah, nomor 1 ikut neneknya di rumah sambil jaga warung. Oke, kita doakan aja supaya anak-anak bisa selalu terjaga dalam lindungan Allah, walaupun orang tuanya harus ya kayak gini menempuh pendidikan lagi
Kenapa harus ngambil sekarang? Karena pertama kalau anak-anak ya kalau masih nunggu lagi bentar lagi kan anak-anak sekolah gitu, sekolah dasar. Kalau udah sekolah dasar, nah nanti lebih repot lagi gitu. Nah, aku pengen hadir di sana untuk menemani gitu ya. Nah, untuk pertemuan pertama kita ketemu sama dosen yang mengajar Papikostik. Jadi Papikostik itu adalah pelajaran pertama yang kami terima di pertemuan pertama Papikostik. Jadi kami belajar jadi testi juga, ngisi juga. Jadi nggak salah, kami bukan hanya ngetes orang tapi kita juga dites supaya kita tahu. Setelah diisi, kemudian kita juga belajar kembali untuk scoring. Beberapa orang mungkin udah belajar Papikostik tapi sebagian lagi ya belum. Kayak aku lupa inget ya Papikostik. Setelah itu selesai, setelah penjabaran segala macam selesai jam 12 kayaknya kurang, sambil nunggu dosen. Terus kami sholat kayak gitu, sholat beberapa sholat ya, beberapa sholat dan beberapa lagi ya sambil bercengkrama gitu, karena kami memang juga belum saling kenal. Ternyata juga angkatan aku ini angkatan yang ketiga di kampus ini itu dari berbagai daerah ya, lumayan jauh-jauh juga. Ada yang dari Cilegon, ada yang dari Jakartanya juga, ada yang dari luar Jabodetabek juga ada. Katanya sih ada yang dari Sumatera. Jadi kesini tuh ke kampus bener-bener dia naik pesawat terus langsung sini. Luar biasa sih itu ya. Kayak kalau udah niat buat mencari ilmu ya, mau jauh ataupun dekat kita harus kejar kayak gitu. Aku harap sih insya Allah akan berjalan dengan baik ya, harapan kita gitu. Karena ya bukan mau main-main lagi, ini udah bukan S1 dan ini emang pendidikan keprofesian yang diharuskan keseriusannya. Nah terus udah gitu, pelajaran kedua kita membahas tes kognitif ya. Itu kok tes kognitif itu adalah tes tentang IQ. Jadi ada CVIT dan CPAM atau CPM gitu, aku lupa. Ini CVIT kita bahas. CVIT itu tes untuk anak usia 13 tahun ke atas, jadi itu udah bisa. Tapi juga ada tipe-tipenya ya, jadi soalnya emang beda-beda. Untuk usia yang waktu itu kita juga belajar juga sama kayak CVIT, kayak Papikostik, kita jadi belajar jadi testi. Terus kita tes, kita juga scoring. Terus belum interpretasi sih sampai situ, cuman buat mengulang kayaknya ya, buat mengingat kembali pelajaran itu. Aku sambil makeup ya, makeupnya simple aja, yang penting nggak kelihatan kayak bangun tidur. Terus udah selesai gitu, kita masuk ke materi yang ketiga. Ini yang ngajarnya kaprodinya langsung, jadi kita juga sekalian dapet pencerahan di situ tentang nanti magang gimana kayak gitu ya. Jadi kami nih dididik untuk, kan sekarang memang udah ada AI gitu kan kayak seolah-olah AI itu bisa menggantikan peran psikolog, atau AI itu bisa membantu kita dalam mengerjakan tugas-tugas kayak gitu. Tapi kita diingatkan bahwa kita jangan bergantung pada AI gitu, apalagi ketahuan semuanya tugasnya itu dari AI. Karena ya Kaprodi akan gak segan-segan lagi untuk mengeluarin mahasiswanya yang kayak plagiasi atau menggunakan AI untuk mengerjakan tugas tanpa kita juga tahu arti dari tugas-tugas tersebut. Itu ya yang benar sih, memang ngajarin kita supaya kita tuh mampu menginterpretasikan tugas itu sendiri dan membuat laporan ilmiahnya dengan baik gitu. So kita akan belajar untuk lebih tegas ke diri sendiri, lebih lebih untuk bisa belajar lagi lah intinya gitu. Terus jadi nanti akan ada magang. Ini kita kan
3 semester. Semester pertama itu offline, jadi belajar materi, antar ada UTS dan juga UAS. Setelah itu nanti kita akan magang di pertemuan yang semester 2 itu. Yang pertama kita akan di sektor klinik atau puskesmas kayak gitu, lalu juga sama biro psikologi ya semacamnya gitu. Terus lembaga dulu, yang keduanya lembaga, terus lembaga sosial ya. Nanti di semester 3-nya itu ada PIO ya, magang di PIO dan juga di pendidikan gitu teman-teman. Jadi ya nanti juga akan ada ujian lisan dari HIMSI, ada ujian komputerisasi juga yang katanya ketat juga di situ dari HIMSI. Gak boleh salah dalam membuat jawaban, karena nanti harus sesuai aturannya, instruksinya juga harus ngikutin. Karena katanya ada yang gak lulus gara-gara gak ngikutin instruksi yang udah dikasih. Nah, setelah itu belajar apa sama beliau. Jadi sama beliau belajar tentang laporan psikologi ya, belajar. Jadi kami di situ udah dikasih tugas, kalian juga bikin makalah, harus menggunakan Mendeley, katanya disarankannya Mendeley gitu. Jadi kasih tugas tuh katanya sampai deadline-nya tanggal 9 April yang harus kita upload nanti di Siska Maya. So apalagi, jadi kami dapat tugas tentang ya bikin makalah gitu, atau fenomena apa yang terjadi di lapangan saat ini. Lalu kita buat makalahnya dari bab 1 sampai bab 3 sampai penutup kayak gitu ya. Dan kita belajar tentang daftar pustaka segala macam itu sebagai pengingat sih, ingat karena kalian di S1 udah belajar ya, cuma diingatkan lagi untuk menggunakan Mendeley sebagai daftar pustakanya. So nanti katanya juga ujian-ujian kayak gitu tuh akan ada nanti di HIMSI. Jadi kita harus paham ini langkah ini apa, ini kemana gitu. Ya aku berdoa semoga Allah memudahkan perjalanan menuju psikolog klinis yang aku harapkan juga. Thank you everyone udah nonton. So nanti di video yang kedua akan ngebahas apa di pertemuan yang kedua ini, kita lihat nanti ya. See you di next video. Bye bye. Assalamualaikum.